Sholat tobatnya kapan? Terserah kita. Sholat tobat tidak ada waktunya. Mau sebelum subuh silakan, mau sesudah setiap mau sholat sunat itu kita sholat sunat tobat 2 rakaat. Paling enak kalau pagi mau sholat duha. Begitu sholat duha, apalagi kalau di rumah, ibu ambil air wudu, setelah wudu sholat wudu 2 rakaat. Setelah sholat wudu baru sholat sunat tobat 2 rakaat. Bacaannya sama boleh, tapi niatnya yang berbeda. Sama-sama 2 rakaat, tapi niatnya yang berbeda. Ada sholat sunat dulu, ada sholat sunat tobat. Sebelum sholat duha 2 rakaat sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Karena sholat tobat langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istighfar, mungkin hari Kamis baru dilapor ke Allah bahwa dia telah istighfar. Tapi kalau sholat tobat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum sholat duha 8 rakaat, sholat tobat kidul 2 rakaat. Nanti di sujud terakhir mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Tadi saya cubit anaknya orang, tadi saya kata-katai orang, tadi saya marahi istrinya orang, tadi saya tipu anaknya orang dan sebagainya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Atau pada saat sujud baca Sayyidul Istighfar. Ya. Apa itu Sayyidul Istighfar? Itu adalah bapaknya istighfar. Itu yang bisa menghancur dosa-dosa kita. Setelah sholat tobat tadi, itu tadi di sujud terakhir dari ditobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang jelas tobat. Giliran sampai malam, kalau ada yang sering sholat tahajud, jangan lupa sebelum sholat tahajud, kalau di masjid tidak ada sholat wudunya. Kenapa? Karena dia berbarengan dengan sholat tahiyatul masjid. Maka niatnya langsung sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Lalu sholat tobat, lalu sholat tahajud. Sholat tobatnya 2 rakaat, sholat tahiyatul masjidnya 2 rakaat, kemudian sholat tobat, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud baru sholat hajat. Setelah sholat hajat baru sholat witir. Baru sholat witir. Itu yang dilakukan terus. Supaya apa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni. Tapi ingat, dosa kepada sesama itulah yang berat. Dosa kepada sesama itu yang berat. Kalau dosa kepada Allah, Allah itu Maha Penampun, Bapak Ibu. Kita istighfar, kita sholat tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dosa kepada sesama tidak bisa dengan istighfar. Kita harus jabat tangan. Kita harus datang, Pak, maafkan saya, Pak, pernah saya ambil manggata. Bu, maafkan saya, Bu, pernah saya ambil telur tak. Apalagi ibu-ibu yang sering belanja beli sayur atau beli ikan. Sudah bilang nak tawar itu ikannya daeng. Nah tambahin lagi. Nah bilang sambalu ini mairo berapa? Nah bilang si gopo itu 5.000 Bu. Nah 5.000, iya 5.000. Nggak bisa kurang. Nah bilang bisa Bu, kurang harganya. Berapa? Saya kasih Ibu 4.500 segopo. Nah bilang oke beda. Tapi begitu nak kasih masuk di kantong, nah, ambil lagi 5 itu. Nah bilang saya ambil lagi deh. Atau tidak Nabi bilang langsung kasih masuk. Yang 5-nya itulah yang perlu ditobatkan atau minta maaf sama Dai. Dai maafkan saya Dai. Kemarin itu ku ambil merota 5. Padahal 5 tidak membuat kita kenyang. Itulah harusnya kita minta maaf, sering minta maaf.
atau kita memberi maaf. Karena orang yang terbaik kata Allah adalah orang yang sering memberi maaf. Wallafina 'anil nas. Sering memberi maaf. Beri maaf pada siapa saja. Ya. Jangan tunggu orang minta maaf. Kalau ada orang tidak mau memberi minta maaf, maka berilah dia maaf. Sebelum dia dimaafkan kita, maafkan memang. Nah, misalnya ada orang yang marah sama kita, jangan kita bilang, kalau dia tidak datang cium kaki saya tidak akan maafkan dia. Itu bukan orang Islam yang begitu. Lebih baik sebelum dia datang minta maaf, maafkan memang, bilang, Pak, saya sudah maafkan kita. Karena saya tahu kalau saya tidak maafkan nanti kita berperkara di hari kemudian. Nanti di perkara kita, makanya nanti di hari kemudian itu ada orang bangkrut, Bapak Ibu. Orang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena ternyata banyak sekali musuhnya di dunia. Begitu diperiksa, dilihat sholatnya lumayan. Dilihat lagi zakatnya, lumayan. Dilihat lagi, pernah pergi umroh pergi haji, alhamdulillah. Tapi ternyata ada catatan di bawah. Pernah musuhi. Si B pernah ada bombe. Si C pernah datang semua nanti. Si A datang membela Tuhan. Jangan dulu kasih masuk dia di surga. Dulu dia di dunia pernah aniaya saya. Saya tidak maafkan sehingga dia sampai dia mati. Sekarang saya menuntut balas ya Tuhan. Datang lagi yang berikutnya masih sama, minta lagi sama saya Tuhan. Pernah juga saya dimarahi.